Halo, apa kabar untuk Aries? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Aries tentang energi cinta segitiga. Sekali lagi ini sifatnya adalah general, nggak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, Venus serta Sun, Moon, Rising dan Venus ya. Energi ini juga bisa terbalik dan vice versa. Oke. Pay attention to the red flag. Suruh berhati-hati dalam hubungan cinta segitiga ini. Atau bukan suruh berhati-hati ya. Jadi kayak kecenderungan. Tunggu sebentar. Iya. Ini soalnya ada. Oke. Sorry, ini lagi ada gangguan kecil. Oke. Di sini kita ngomong masalah pay attention to the red flag itu kayak entah itu dari beberapa pihak, ini ngomongnya cinta segitiga. Jadi ada pihak 1, 2, dan 3 atau bahkan ada pihak keempat. Nah ini dia. Oke. So kalau ngomong masalah pay attention to the red flag ini sendiri, intinya itu entah itu dari pihak 1, 2, atau 3 ini merasa untuk lebih cenderung berhati-hati dalam hubungan di sini. Nah, lebih cenderung kayak waspadalah. Takut mungkin adanya cinta segitiga di sini lebih takut ketahuan atau kayak the sign counting on you. Jadi kayak gini. Bisa saja Aries, kamu harus lebih ke arah waspada dalam hal cinta segitiga ini ya. Tapi nggak harus kamu juga, bisa saja dia atau pihak-pihak yang lain. Nah, di sini berhati-hati dalam hubungan di sini. Oke, kita cek dulu untuk dia. Dia ini juga bisa banyak hal ya. Oke, aku lihat ada Ten of Pentacles. Kestabilan ini bisa saja tentang ekonomi, karena kita ngomong masalah Pentacle. Seven of Wands. Oke, Six. Oke. Aries. Ini bisa saja kamu yang menjadi pihak yang pertama, atau kedua, atau ketiga ya. Oke, aku cek dulu hasil akhir endingnya dari cinta segitiga ini kayak gimana. Ada Death, Magician, ada Two of Pentacles, ada Three of Wands. Oke, aku mau klarifikasi dulu. Soalnya gini, kita mau masalah pay attention to the red flag ini sendiri, memang the sign are counting on you. Jadi kayak bisa saja dari kamu itu kayak ada sign atau kayak tanda-tanda ya yang buat kamu tuh khawatir. Ada suatu, bisa saja ini tentang pihak yang pertama atau ketiga ini. Jadi ngomong masalah tanda-tanda ini, ngomong kayak gimana ya, kok perasaan gue nggak enak, kok kayak gini, nih biasanya dari pihak yang pertama, biasanya kayak gitu, atau pihak yang ketiga atau kedua juga bisa kayak kok perasaannya pokoknya nggak enak, atau ada suatu tanda-tanda yang memungkinkan mungkin pasangan kamu selingkuh atau apalah ya, ini loh yang bikin kamu kayak curiga atau waspada di sini, bisa saja seperti itu.
Oke, kita ngomong masalah Ten of Pentacle ini menandakan tentang kestabilan dalam hal materi. Jadi ini semuanya bisa saja dikarenakan karena ekonomi keluarga. Nah, adanya cinta segitiga ini bisa saja karena adanya ketidakstabilan dalam hal ekonomi. Atau bisa saja dia yang nggak stabil ya dalam hal ekonominya. Kita ngomong masalah Ten of Pentacle ini sendiri itu kayak menandakan yang dia inginkan dalam hubungan ini adalah kestabilan dalam hubungan. Oh, penyatuan juga ya. Sebetulnya gini, kalau aku ngomong, aku nggak tahu kamu ada di pihak yang mana, tetapi yang jelas dia ini punya perasaan kok sama kamu. Ya. Oke, aku mau lihat lagi Seven of Wands. The Moon, Six of Wands. Tuh kan, aku nggak tahu kenapa nih. Seumpama nih kalau kamu yang jadi pihak pertama ya, kita ngomong dulu gini. Hubungan stagnasi di sini ya. Aku lihat ada hubungan stagnasi, bisa saja karena maaf, ini terhubung dengan ekonomi keluarga dan hubungan ini stagnasi. Di sini kita ngomong masalah Nine of Pentacle itu kayak menandakan bahwa gue juga ingin dong jadi orang yang bisa apalah dengan keluarga. Nah, kayak gitu ya. Di sini kita ngomong masalah penyatuan, ya. Karena hubungan pihak pertama dengan pihak yang kedua ini kurang stabil dalam hal hubungan, ya. Yang kedua juga mungkin ini ada pengaruh di ekonomi. Inilah yang membuat, maaf ya, pihak kedua ini melakukan perselingkuhan. Nah, ini loh, ya. Dan ini yang membuat pihak pertama ini, maaf ya, ada rasa takut cemas juga di sini. Kalau sampai hubungan ini bisa hancur, ya. Di sini kita ngomong masalah hubungan yang stagnasi, berarti intinya apa? Mungkin saja hubungan antara pihak yang pertama dan yang kedua ini mengalami situasi siklus yang kayak gitu-gitu terus. Berantem terus, atau ada suatu situasi di mana kayak masalah yang nggak pernah selesai. Di sini adalah masa-masa kejenuhan juga, ketidakstabilan udah masalah ekonomi ada, masalah di hubungan rumah tangga juga ada, dalam hal asmara juga ada. Nah, ini yang bikin salah satunya, maaf ya, kayak merasa ilfeel atau merasa nggak nyaman dalam hubungan keluarga di sini, atau tidak nyaman dalam hal hubungan entah itu pacaran atau apalah di sini. Ini yang membuat, kalaupun ini bukan masalah keluarga, ini bisa saja mungkin kamu berhubungan dengan pihak yang kedua ini dalam fase tidak stabil dalam hal mungkin pekerjaannya, mungkin memang dari segi ekonominya, atau tidak stabil secara pikirannya. Nah, ini ya. Ini yang membuat hubungan di keduanya ini tidak baik antara pertama dan yang kedua, dan ini yang membuat pihak kedua ini kecenderungan untuk berselingkuh atau mencari kenyamanan di orang lain. Ini kita ngomong masalah Seven of Wands. Saat pihak pertama ini menyatakan, karena kita ngomong masalah pay attention to the red flag ini sendiri tuh kayak menaruh rasa curiga, mungkin ada sesuatu yang kayaknya gak beres. Ini menyatakan bahwa kita ngomong Seven of Wands ya. Jadi kayak bener gak sih gua ini kok perasaan gua kayak gini, jangan-jangan lu kayak gini. Oh enggak, kata siapa? Nah, ini dia berusaha kayak bertahan dengan posisi dia. Gua enggak merasakan itu. Nah, ini loh, ya, gua enggak. Nah, tapi di sisi lain di sini aku lihat juga pihak pertama berusaha untuk mempertahankan hubungan di sini, berusaha, ya. Nah, kita karena ngomong masalah kondisi yang tidak kondisi ekonomi atau apa, karena kita ngomong masalah Queen of Pentacle. Kemungkinan dengan hadiah Queen of Pentacle ini adalah dia mendapatkan seseorang yang mungkin lebih baik secara ekonomi. Kita ngomong masalah seperti itu, atau lebih baik dari pihak yang pertama, ya. Nggak hanya segi ekonomi, tetapi bisa saja apa yang tidak dia dapatkan dari pihak pertama ini dia mendapatkan dari pihak yang kedua. Nah, ini loh, pahamnya.
Nah, dengan kehadiran pihak yang ketiga di sini ya, kita ngomong pihak yang ketiga, dengan kehadirannya pihak ketiga di sini, kalau aku lihat membuat dia ini, maaf ya, secara ekonomi agak enak, atau dia merasa kayak ini loh yang gue cari. Nah, ini loh yang gue cari selama ini ya. Nih, tetapi tanpa disadari bahwa pihak kedua ini, maaf ya, ini kayak merasa dimanja aja sih kalau aku lihat. Pihak kedua dimanja dengan pihak ketiga. Segi dari ekonomi, dari segi apapun di sini aku lihat cukup dimanjakan. Ini yang bikin pihak kedua ini jadi malas banget. Ini dia ya, dimanjakan dari segi ekonomi atau yang lainnya, atau dimanjakan dari segi yang lain lah. Ini yang bikin saat pihak kedua ini menjalin hubungan dengan pihak pertama jadi malas. Bisa juga kayak gitu ya, atau memang malas dalam kerja, atau malas dalam hal apapun di sini. Di sini kalau aku lihat juga ada death. Oke, ada death loh. Ujungnya gimana sih Kak hubungan di sini? Aku lihat ada masa transisi dari dia. Ada masa transisi. Jadi ngomong masalah the death ini sendiri adalah sesuatu yang segala keburukan akan berakhir, intinya seperti itu ya. Oke, death. Aku nggak tahu. Oke. Segala keburukan yang berakhir. Oke, kita cek dulu di Magician. Klarifikasi Magician. Oke, Two of Pentacle. Bisa saja ini kalau aku lihat pihak kedua belum bisa memberikan apapun juga kepada pihak yang pertama karena kita ngomong masalah ekonomi, atau bisa saja di sini kita ngomong masalah kondisi yang memang benar-benar nggak stabil dalam hubungan ya. Oke, tapi aku lihat di sini pihak pertama juga berusaha untuk mempertahankan hubungan di sini. Oke, Two of Pentacle lagi. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi. Oke, Two of Pentacle lagi. Wow. Kenapa ini? Oke. So, bagi kamu di sini memang aku lihat, maaf ya, kemungkinan aku nggak tahu apa yang sudah terjadi. Yang jelas di sini aku lihat ada masa transisi pihak kedua. Ada masa transisi pihak kedua di sini. Karena di sini kita lihat ada death. Masa lalu akan terulang kembali. Ada dimana mungkin aku nggak ngerti apa yang membuat si pihak kedua ini sadar. Yang jelas di sini aku lihat ada fase-fase dimana dia itu kayak, maaf ya, kayak merindukan masa lalu yang selama ini udah hilang. Ya, pihak kedua. Sedangkan di sini kita ngomong masalah The Magician. Ini tentang masa pemilihan ya. Waduh, pemilihan. Jadi ujung-ujungnya apa di sini? Kalau aku lihat dia juggling. Bukan juggling sih, kayak apapun yang jadi dia harus menentukan jalan apa yang harus dia pilih di sini. Di sini kalau aku lihat dengan hadirnya The Magician ini sendiri, memang kita ngomong masalah pay attention to the red flag. So, apa? Aku lihat untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dia akan melakukan apapun di sini, terutama dengan kebohongan juga. Ini loh, karena dia sadar bahwa ini kita ngomong jika ini adalah pihak pertama ini berusaha untuk mempertahankan hubungan, tetapi di posisi pihak yang ketiga aku melihat ada semacam kecemburuan dan overreact ya, jadi kayak terlalu berlebihan terhadap pihak yang kedua. Ini yang terkadang membuat pihak kedua ini bingung. Di posisi yang pertama ya, dia ini merasa apapun yang dia inginkan dari pihak yang ketiga dia bisa mendapatkan, tetapi dia belum ada perasaan tulus, terus terang aja. Itu yang pertama. Posisi yang kedua, kalau dia ini kembali kepada pihak yang pertama, ya,
apakah pihak pertama juga bisa menerima dia apa adanya dengan maaf ya, kita ngomong masalah keekonomian nggak stabil di sini. Nah, ini kalau pihak yang kedua, ataupun bisa saja di sini kalau aku ngomong masalah the juggling atau two of pentacles itu kayak gini. Bisa saja keputusan ini nantinya kita ngomong masalah ujung-ujungnya ada the Hierophant. Kita ngomong masalah the Hierophant. Kita ngomong masalah maaf ya, ini terhubung dengan mungkin kalau kamu dalam hubungan pernikahan semua keluarga juga ikut campur dalam urusan ini. Berusaha untuk menjaga gimana agar pihak pertama dan kedua ini bisa nggak putus. Nah, kalaupun kamu masih pacaran pun mungkin ada beberapa pihak yang berusaha untuk ngapain sih pakai putus segala, udah coba deh dulu, coba dipertahankan dulu atau kayak gimana. Nah, ini di posisi ini yang bikin dia juggling. Karena apa? Dia merasa bahwa mungkin saja keberadaan dia bersama pihak yang pertama ini gimana ya? Aku rasa banyaknya tingkat emosional, karena di sini aku lihat ada dari pihak fire sign. Nah, fire sign ini bukan berarti nggak harus kamu dengan pihak kedua dengan kebetulan ini Aries juga. Kebetulan ini Aries. Oke, sorry. Aku baru sadar ya kalau ini zodiaknya Aries. Ini kalau aku lihat ada cukup sering marah. Nah, ini dia ya. Makanya dia ini kayak semacam males banget mungkin kalau sering dimarah-marahin. Nah, apalagi kita ngomong masalah kan tadi ada segi ekonomi juga atau segi kayak ini cukup marah tapi berusaha ya. Kalau aku lihat di sini kamu berusaha untuk kalaupun ini bukan kamu pihak pertama ya, berusaha untuk mempertahankan. Begitupun untuk pihak ketiga. Di sini kalau aku lihat jika kamu dari posisi pihak ketiga, kamu juga berusaha untuk gimana hubungan ini bisa berjalan. Tetapi apapun yang terjadi, aku nggak tahu, kamu terhubung dengan seseorang kayak apa yang diinginkan dia akan melakukan apapun. Nah, melakukan apapun apapun juga, walau dengan harus berbohong. Nah, ini loh. Nih, ya. Contoh nih, apalagi seumpama nih kamu pihak ketiga, ya. Nih kamu pihak ketiga untuk Aries, jika kamu ini dari segi apapun ya, kamu merasa bahwa diri kamu lebih dari pihak yang pertama, kemungkinan memang itulah yang dia inginkan dari kamu. Terkadang di sini kalau kita ngomong masalah maaf, memang kita harus ngomong the sign of the counting on you. Jadi kayak bisa saja apa yang dia katakan sama kamu untuk pihak yang ketiga ini belum tentu kejujurannya. Biasanya rata-rata bilang gini, aku bersama istriku nggak bahagia, aku bersama pasanganku yang pertama merasa nggak bahagia, pasanganku yang pertama orangnya begini, ini belum tentu kebenarannya. Jadi kamu harus lebih berhati-hati. Nah ya, karena suatu saat aku lihat juga ada stagnasi loh di sini. Bisa saja pihak ketiga berharap banyak ya terhadap pihak yang kedua, tapi ujung-ujungnya di sini tidak ada kejelasan. Jadi kamu harus berhati-hati. Begitupun untuk pihak yang pertama. Kamu udah putus nggak dari pihak yang ketiga? Udah, ujung-ujungnya belum. Ini bahaya banget ya. Ini kita ngomong masalah ada yang harus diputusin di sini. Ada yang bersedih ini. Ya. Aku lihat di sini, pasti ada salah satu nih antara pihak pertama atau ketiga ini yang akan diputuskan di sini. Oke, di sini kita ngomong masalah apapun yang terjadi, dia kayak berusaha menutupi segala sesuatunya. Ya, atau bisa saja kita ngomong masalah two of pentacles. Jadi kayak gini. Dia berusaha untuk menutupi segala sesuatunya agar mungkin pihak yang pertama tidak sakit hati, itu juga bisa, atau pihak yang ketiga tidak sakit hati. Jadi kayak itu tadi dia ada ambisi untuk mendapatkan apa yang diinginkan, jadi menutup-nutupi kejujuran. Kita ngomong masalah seperti itu. Di sini kita ngomong masalah Four of Cup. Nah, ini dia. Aku nggak tahu siapa ini yang akhirnya dicuekin di sini. Tetapi semua ini nanti akhirnya balik lagi ke dalam pernikahan lagi, atau siapa yang sah di sini. Aku harap pokoknya intinya di sini dia kayak bener-bener secara garis besar dia ini akan mendapatkan pencerahan jalan mana yang harus diambil, pihak pertama atau yang ketiga. Ini kenapa nggak ada endingnya ya? Soalnya di sini aku lihat dia bener-bener juggling.
Soalnya dia merasa bahwa dia merasakan kenyamanan ya. Jadi apa yang dia inginkan ini bisa didapat dari pihak yang ketiga gitu. Tetapi di posisi lain dia juga masih ada keterikatan secara pernikahan dengan ini ya, kalau aku lihat memang ujungnya dia kayak harus memutuskan pihak yang ketiga ini kemungkinan ya. Memutuskan pihak yang ketiga di sini. Soalnya ini kita ngomong masalah pernikahan juga ada di sini. Kalau bukan masalah pernikahan ini tentang tradisi, apalagi di sini kita ngomong masalah keluarga, orang tua, ayah, ibu di sini yang sangat mendominan juga ya, yang membuat dia ini kembali. Ya, di sini aku lihat ada salah satunya juga yang harus putus. Dan di sini aku lihat dia sempat kayak bingung, tapi akhirnya dia memutuskan untuk maaf ya, kayak cuek juga terhadap pihak yang ketiga dan lebih ke arah mau berusaha untuk menjalani hubungan pada pihak yang pertama. Itu sekali lagi itu untuk Aries. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.